Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat rezeki, kesehatan kepada kita semua. Di tahun 2024 ini, tahun ini dianggap menjadi tahun atau momen yang cukup penting bagi beberapa kelompok khilafah yang menandai berlakunya sistem khilafah sejak tahun 1924. Romantisme tentang keemasan masa lalu dihidupkan dengan siklus 100 tahunan oleh kelompok yang terus menginginkan kembalinya khilafah. Di tengah dinamika isu politik Indonesia, isu ini mungkin tidak menjadi isu yang ramai diperbincangkan, mungkin hanya di sekitar kelompok yang mengaguminya saja. Nah, Indonesia juga memiliki impian yang besar, yaitu Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Sejak berakhirnya sistem khilafah pada tahun 1924, ideologi ini telah menjadi subjek perdebatan dan interpretasi yang beragam. Beberapa kelompok menilainya sebagai model yang ideal untuk pemerintahan Islam, dan beberapa kelompok lainnya menilai bahwasannya khilafah tidak relevan untuk kondisi di saat ini. Nah, upaya mengembalikan khilafah dalam konteks pemerintahan di Indonesia kali ini, saat ini, tidaklah relevan. Sejak awal reformasi hingga saat ini, sebetulnya sudah terlihat indikator-indikator kebangkitan konservatisme. Padahal mengkerdilkan Islam hanya dengan atribut-atribut Timur Tengah akan mengikis peluang perkembangan Islam. Ingvar Svanberg dalam bukunya Islam Outside the Arab World tahun 2000 menyebutkan bahwasannya jumlah orang yang memiliki bahasa ibu Arab sedikitnya berjumlah 175 juta. Nah, dari jumlah tersebut sekitar 90% adalah muslim. Sedangkan jumlah umat muslim di dunia mungkin jauh lebih dari 1 miliar orang. Ini berarti hanya sekitar 15% dari semua muslim adalah orang Arab. Selain itu, jumlah muslim itu jauh lebih berkembang pesat di luar Arab itu sendiri. Nah, fenomena Arabisasi sembari mendelegitimasi tradisi Nusantara adalah pelumas efektif penetrasi politik khilafah. Menurut Iqbal Anhaf 2016, Hizbut Tahrir Indonesia mengajarkan strategi gerakan damai revolusi berjenjang, yang artinya HTI tidak secara terang-terangan menyampaikan revolusi. Pendirinya Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan bahwa tujuan HTI adalah melanjutkan kehidupan daulah Islam yang menyatukan seluruh umat muslim di dunia yang dipimpin oleh seorang khalifah yang tidak menerapkan hukum lain selain hukum Islam sebagai aspeknya. Nah, taktik ini biasa ditemukan dengan nama Arabisasi. Pendekatan non-kekerasan juga dilakukan oleh gerakan keislaman yang dipimpin oleh Abdul Qadir Baraja. Hanya bedanya, konsep khilafah yang diusungkan oleh Khilafatul Muslimin bukan dengan mengganti sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem khilafah. Dan dia hanya menginginkan persatuan umat Islam dalam satu komando, tanpa mengintervensi pemerintah dan ideologi negara. Baraja menganalogikan gerakan ini atau persatuan ini dengan umat Katolik yang memiliki satu pimpinan utama, yaitu Paus di Roma, Italia. Nah, Baraja juga membayangkan umat Islam juga memiliki pimpinan yang satu sama seperti umat Katolik, yaitu Khalifah. Ia lalu kemudian mendirikan Khilafatul Muslimin untuk mewujudkan mimpinya tersebut, dan ia langsung didaulatkan oleh umat-umatnya tersebut sebagai Amirul Mukminin. Nah, sepertinya gelar tersebut terinspirasi dari Umar bin Khattab yang disandangnya pertama kali. Menyusul dengan Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei, semangat perjuangan yang diusung Budi Utomo harus terus relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi gerakan-gerakan keagamaan yang konservatif. Oke, pada tahun 2024, tema yang diusung oleh pemerintah dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional adalah
bangkit untuk Indonesia emas. Berarti Indonesia 10, 40, dan 100 tahun ke depan perlu dicatat bahwa semangat religiusitas melekat pada bangsa Indonesia. Maka dari itu, tema ini berasumsi bahwa kebangkitan nasional harus diiringi dengan kebangkitan kesadaran beragama. Kompromi ini oleh Jeremy Menchik 2014 disebut godly nationalism atau nasionalisme berketuhanan. Prinsip ini meniscayakan bahwasannya masyarakat Indonesia membangun kebangsaan melalui praktik keagamaannya. Model ini adalah respon dari adanya negara bangsa atau non-state, terutama mengacu pada situasi di Indonesia, di mana demokrasi dan religiusitas di Indonesia berjalan secara beriringan. Di level tertentu, argumen Menchik ini mengidentifikasikan bagaimana agama beradaptasi dengan modernitas. Dalam kata lain, kemunduran keberagamaan dan konservatisme sangat berkontribusi pada gagalnya kebangkitan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.